2013 itu kami tidak diinformasikan atau mungkin memang kurang sampai informasi ke bawah sehingga teman-teman bahwa muatan lokal itu tidak ada bahasa Inggrisnya. Nah, kemudian mengingat kita ini akan mengacu di 2024, semuanya akan menggunakan kurikulum Merdeka yang telah ditetapkan menjadi kurikulum tetap nanti di sekolah dasar. Di sana ada tercantum, ada tertulis bahwa bahasa Inggris itu akan menjadi mata pelajaran yang berdiri sendiri dan kemudian menjadi salah satu pilihan di sekolah tersebut. Mengingat hal itu, sementara kita beriringan di sekolah dasar banyak sekali sekolah yang mengambil bahasa Inggris atau ada bahasa Inggrisnya, lalu rekan-rekan yang P3K dinyatakan lolos tanpa formasi sampai hari ini mau bertanya kepada siapa? Sementara memang kami sudah bersurat ini belum ada jawaban kecuali dari Dinas Pendidikan, hanya di sana terbentur oleh kebijakan. Nah, kami memohon dengan sangat semoga Bapak kami, orang tua kami di sini bisa menggandeng kami, bisa menyampaikan, menuntun kami, bisa mendampingi kami agar rekan-rekan ini semuanya bisa mempunyai informasi yang pas, khususnya karena mereka ini adalah tenaga-tenaga pendidik yang sudah lulus passing grade, kemudian mereka mempunyai hak yang sama dengan guru kelas yang lain, bahkan kadang-kadang mengajar lebih dari 24 jam. Nah, itu semoga nanti bisa diberikan ruang bahwa di sekolah dasar itu diberikan tempat, sehingga yang mereka lulus P3K ini sebisa mungkin kami berharap untuk bisa mendapatkan tempat di sekolah induk yang ada. Bukan hanya di sekolah negeri, tapi rekan-rekan P3K itu ada di sekolah swasta juga mengikuti seleksi. Nah, ini sampai saat ini nama mereka ada, tetapi mereka ingin kemana mereka nggak tahu. Sementara ada kebijakan yang kami ulang kembali bahwa dari Kemendikbud ini belum ada jawaban surat dari kami, aspirasi kami, Menpan RB juga belum. Kami tetap memohon dan juga kami tetap berharap, kami tetap menghormati apapun yang menjadi keputusan dengan beliau-beliau yang mempunyai pemangku jabatan di Dinas Pendidikan maupun Kemendikbud maupun Menpan RB ini. Semoga melalui kegiatan hari ini atau pertemuan hari ini kami diberikan kemudahan, kelancaran, dan semoga harapan kami bisa menjadi sebuah kenyataan. Demikian juga yang guru-guru honor bahasa Inggris di sekolah dasar dan juga guru KKI. Semoga nanti ketika ada P3K diberikan ruang sehingga di sekolah dasar mohon dibuka untuk adanya bahasa Inggris, karena mengingat kurikulum di 2024 ini akan menjadi semua sekolah akan mempunyai hak pilih terhadap pilihan bahasa Inggris. Kemudian yang kedua, nanti berbagai hal yang mengacu tentang aspirasi kami ini akan disampaikan oleh Bapak Wakil Ketua Pak Hartono melalui paparan yang ada. Itu saja yang menjadi prolog kami, Bapak. Mohon maaf kalau ada khilaf kata maupun khilaf tutur maupun khilaf sikap kami. Kurang lebihnya demikian, untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh Bapak Hartono. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jud, silakan. Ya, mohon izin Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat pimpinan Komisi 10 DPR dan para anggota. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Mohon izin Bapak untuk bicara tentang slide yang paparan kami. Pertama, saya akan bicara tentang latar belakang kebutuhan mata pelajaran bahasa Inggris pada jenjang sekolah dasar. Dan yang kedua adalah posisi mata pelajaran bahasa Inggris pada jenjang sekolah dasar berdasarkan kurikulum Merdeka. Yang ketiga, pendekatan aspirasi yang sudah KKG Guru Bahasa Inggris SD ya DKI Jakarta yang sudah dilakukan. Dan yang keempat ada rekomendasi. Yang kelima adalah implementasi dari rekomendasi terkait dari mata pelajaran bahasa Inggris pada jenjang sekolah dasar yang baru. Oke, saya lanjut.
Ya, kita tahu bahasa Inggris adalah bahasa globalisasi. Ya, pentingnya pengenalan bahasa Inggris sedini mungkin, Bapak Ibu. Jadi kalau bahasa Inggris tidak diajarin sedini mungkin agak sulit menurut kami. Dan yang kedua adalah, ini khusus DKI, mungkin akan menjadi contoh untuk provinsi yang lain, bahwa kalau DKI aja tidak ada bahasa Inggris khusus di tingkat SD, akan sangat prihatin menurut kami. Seperti itu. Dan yang berikutnya, kebutuhan guru bahasa Inggris terutama di sekolah penggerak, ya. Terus adanya kebijakan yang tidak sesuai dengan kondisi lapangan di tingkat sekolah dasar. Salah satunya pengadaan guru honorer. Bapak Ibu bisa tahu ke depan guru honorer tidak ada lagi, seperti itu, ya. Oke, nah dibukanya formasi P3K guru bahasa Inggris SD, namun untuk tingkat sekolah dasar tidak ada sama sekali, seperti itu Bapak Ibu, ya. Dan juga ada banyaknya lulusan pendidikan bahasa Inggris dari perguruan tinggi. Dan juga yang terakhir, adanya keluhan guru bahasa Inggris yang di SMP. Kenapa bisa begitu? Karena di Kurtilas, kurikulum yang sebelumnya, tidak ada bahasa Inggris di tingkat SD. Jadi anak-anak belajar di tingkat SMP. Ketika ketemu mereka dengan anak-anak baru yang tidak pernah belajar bahasa Inggris, langsung ujian nasional, Bapak Ibu bisa bayangkan kesulitan Bapak Ibu guru di SMP, seperti itu. Itulah latar belakang kami yang kami mau bicarakan. Yang kedua, kita lanjut karena mengingat waktu yang cepat. Ya, posisi mata pelajaran bahasa Inggris pada jenjang sekolah dasar berdasarkan kurikulum Merdeka. Ya. Kami ambil berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia nomor 7 tahun 2022. Standar isi pada usia dini, ya, jenjang pendidikan dasar dan jenjang pendidikan menengah. Kami ambil dari pasal 5 Peraturan Menteri dimulai dari berlaku pada tanggal diundangkan, ya. Oke. Dan sudah dituangkan, boleh slide-nya berikutnya. Sangat baru sekali. Diundangkan di sana dikatakan tanggal 10 Februari 2022. Seperti itu, sangat baru. Ya. Nah, isinya dalam pasal berikutnya, slide berikutnya. Pasal 2 ayat 4, di situ dikatakan ada poin, di situ ada highlight. Ya, muatan wajib sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat 3. Ya, huruf A merupakan muatan wajib yang dimuat kurikulum pendidikan dasar dan pendidikan menengah yang meliputi. Nah, saya mau fokus di situ adalah yang poin D itu bahasa. Bahasa itu apa aja sih Bapak Ibu? Nah, ini kita berikutnya kita jelaskan. Mari di slide berikutnya, di salinan lampiran 2. Ya. Bahasa di situ ada 2. Ada bahasa Indonesia dan ada bahasa Inggris. Jelas sekali Bapak Ibu, bahasa Inggris. Di situ ada salinannya. Ya, ada teks instruksional, teks multimodal sederhana dan sebagainya. Ragam budaya di Indonesia melalui teks sederhana. Jadi jelas sekali, ya. Nah, bahasa Inggris ini kedudukannya tersendiri Bapak Ibu. Ada di kurikulum Merdeka khusus SD, seperti itu. Nah, mengacu ke berikutnya di dalam keputusan Menteri berikutnya. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi nomor 262 M 2022 tentang perubahan atas Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi nomor 56/M/2022 tentang pedoman penerapan kurikulum dalam rangka pemurian pembelajaran. Nah, kami lihat di sini mata pelajaran bahasa Inggris merupakan pelajaran yang pilihan yang dapat diselenggarakan, ya, dapat diselenggarakan berdasarkan kesiapan satuan pendidikan. Pemerintah daerah melakukan fasilitas penyelenggara mata pelajaran misalnya terkait peningkatan kompetensi dan penyediaan pendidik. Jadi kami fokus peningkatan kompetensi dan penyediaan pendidik. Ini perintah dari kurikulum itu sendiri, seperti itu Bapak Ibu. Ya, dan di struktur pun ada jelas. Slide berikutnya. Di dalam struktur kurikulum, mapel mata pelajaran bahasa Inggris SD di jenjang sekolah dasar jelas ada bahasa Inggris di situ 72 jam. Ya, seperti kelas 1, kelas 2, kelas 3 sampai kelas 6. Ya, paling banyak 2 JP per minggu atau 72
JP per tahun sebagai mata pelajaran pilihan. Nah, paling banyak, slide berikutnya. Oke. Paling banyak 2 JP per minggu atau 64 JP per tahun sebagai mata pelajaran pilihan. Jadi kami ambil tarik kesimpulan, ya, mata pelajaran bahasa Inggris menjadi mata pelajaran pilihan di kurikulum Merdeka yang dapat diselenggarakan berdasarkan kesiapan satuan pendidikan dan pemerintah daerah memfasilitasi penyelenggaraan mata pelajaran bahasa Inggris misalnya melalui penyediaan tenaga pendidik seperti itu. Jadi jelas Bapak, di sini adalah perintah dari kurikulum itu sendiri, ya, kurikulum Merdeka, ya. Pendekatan-pendekatan yang kami sudah lakukan, yang selama ini kami sudah selalu sounding, ya, banyak sekali aspirasi kami. Yang pertama mungkin kami tentu ke Dinas Pendidikan, ya, itu di 10 Maret. Slide berikutnya boleh. Sudah dapat surat balasan, ya, ada di lampiran. Ada juga surat aspirasi kami ke Kemendikbud 14 April 2022. Ada buktinya, penerimaan surat terlampir juga kalau di sini. Surat aspirasi ke Kemenpan RB 12 Oktober 2022. Ada bukti penerimaan surat terlampir. Nah, ada peraturan Menteri